Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya kasih sukacita dan damai sejahtera serta kesehatan yang daripada Tuhan dilimpahkan bagi saudaraku. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan bagi kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan menjaga dan memelihara hidup kami. Dan di pagi ini kami percaya, kasih setia dan penyertaan-Mu pun akan terus bersama-sama dengan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini disesuaikan dengan Almanak HKBP Sabtu 7 Mei 2022, tertulis dalam kitab Kejadian 35 ayat 2. Demikianlah dikatakan. Sada Musa 35 ayat 2. Jadi didoksi Jakob mandok dongan nasabagas dohot tusude dongan nai pabolokon hamu ma dibatasi leban akan api niop munai manguras mahamu jala salini hamu ulus munai. Kejadian 35 ayat 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Demikianlah dikatakan. Akhir-akhir ini kita sering sekali melihat di dalam acara pesta, acara-acara kita melihat banyak sekali penampilan secara khusus kaum perempuan atau lebih spesifik lagi ibu-ibu tampil dengan cantik, manis, dan berusaha tampil dengan penampilan yang terbaik. Tidak sedikit di antara mereka yang pergi ke salon untuk melakukan make up atau rambut yang dibentuk dengan rapi dan lebih cantik sehingga penampilan ibu-ibu ini lebih menarik. Ditambah lagi dengan memakai perhiasan-perhiasan yang banyak. Sekarang ini kita sulit sekali membedakan mana perhiasan yang asli atau yang imitasi. Karena produk-produk imitasi sudah banyak yang menyerupai yang asli. Sehingga semua penampilan itu bisa mengelabui pandangan orang-orang yang kurang paham mungkin dengan melihat dengan kasat mata mana yang asli atau yang palsu. Dan zaman sekarang ini orang pun sudah semakin lebih suka memakai yang imitasi. Karena hatinya tenang, dia tidak kepikiran kalau ada orang jahat yang mau merampok. Jadi orang udah kurang tertarik lagi untuk memakai perhiasan-perhiasan yang asli. Karena memang semakin tingginya tingkat kejahatan di dalam kehidupan kita, di dalam tempat tinggal kita, di dalam pergaulan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang untuk hal-hal tertentu, imitasi itu mungkin bisa membantu kita, bisa membuat kita mengelabui banyak orang. Kalau kita pun bisa tampil dengan cantik, tampil dengan baik, sekalipun itu tidak dengan harga yang mahal. Tetapi perlu kita ingat bahwa sesuatu yang tidak asli atau imitasi itu sifatnya sementara. Termasuklah sukacita, kebanggaan kita ketika memakainya. Karena sebentar saja imitasi itu akan pudar. Dia rusak dan dia tidak akan bisa kita pakai lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan keberimanan kita, terkadang tanpa kita sadari, kita pun sering sekali memakai yang imitasi. Kerohanian kita dibalut dengan yang imitasi. Apa itu? Kemunafikan, kebohongan, kepura-puraan, dan lain sebagainya. Kita sering sekali mengelabui orang dengan tampil di luar dengan manis, tetapi sebenarnya
di dalam ini atau di dalam hati kita itu ada karakter pribadi yang tidak baik. Banyak sekali orang bersembunyi atau bertopengkan penampilan, kedudukan, jabatan. Apalagi di dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, banyak sekali orang mengatakan dia orang yang beragama, dia orang yang beriman, tetapi perilaku, sikap, perbuatannya sehari-hari tidak menunjukkan kalau dia beriman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita sebagaimana Allah mengingatkan Yakub untuk kembali kepada Allah. Dan dia mengingatkan seluruh keluarganya, pengisi rumahnya untuk kembali bersama-sama dengan Allah. Di dalam kehidupan mereka harus terpaut sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya, tidak ragu. Sekalipun harus menjalani banyak pergumulan, banyak kesulitan, mereka harus hidup di dalam kesetiaan. Betel adalah tempat pertemuan Yakub dengan Allah melalui mimpinya, di mana Yakub melihat langit terbuka dan dari surga turun tangga, dan dia melihat malaikat Tuhan turun naik, dan di sanalah Allah memerintahkan Yakub untuk mendirikan atau membuat mezbah bagi Allah, untuk tempat memberikan persembahan dan penyembahan kepada Allah. Karena di Betel lah Allah menampakkan diri kepada Yakub, seperti yang saya katakan tadi, di mana ketika itu Yakub melarikan diri dari kakaknya Esau. Tentu kita sudah tahu bukan cerita antara Yakub dan Esau. Ya, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah apa yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Sekalipun Yakub sudah melihat Allah di dalam penampakan Allah, di dalam mimpinya ketika di Betel itu, dia tidak bisa melarang atau dia tidak bisa mengendalikan orang-orang yang ada di sekitar hidup jauh dari Tuhan. Hidup dengan Allah-Allah yang imitasi, Allah-Allah palsu, dewa-dewa asing yang mereka sembah, yang mereka puja karena mereka percaya kepadanya. Di dalam nats kita ini diperingatkan kembali kepada Yakub untuk mengingatkan seluruh pengisi rumahnya untuk menjauhkan dewa-dewa asing itu dari tengah-tengah kehidupan mereka. Dan mereka harus menyucikan dirinya, mentahirkan dirinya, hatinya, dan mereka hidup di dalam Tuhan. Kalau dikatakan tukarlah pakaianmu, seperti yang saya katakan tadi, kita sering sekali memakai pakaian rohani yang palsu, yang imitasi. Di dalam firman Tuhan hari ini, kita harus menukar pakaian yang imitasi itu, pakaian yang palsu itu, pakaian yang rusak oleh waktu itu. Tetapi hendaklah kita memakai pakaian rohani, pakaian iman yang diperlengkapi oleh Tuhan, sehingga hidup kita tidak binasa, sehingga pakaian rohani itu tidak memudarkan hati kita, tidak memudarkan iman kita, tidak memudarkan masa depan kehidupan kita, yaitu hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak dewa-dewa asing, banyak ala-ala imitasi yang sering membuat kita hidup di dalam ketergantungan. Bukan hanya saja patung-patung buatan tangan. Kita lihat hari-hari ini, kita sering sekali ketergantungan kepada benda-benda yang kita miliki. Ya, kita katakanlah smartphone kita. Berapa persen perhatian kita terhadap smartphone itu? Hendaknya smartphone, telepon pintar membuat kita semakin pintar, membuat kita semakin bijak di dalam menjalani kehidupan. Tetapi tidak sedikit orang rusak, gagal karena smartphone ini.
Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaknya kita bisa memakai yang dianugerahkan Tuhan itu dengan baik dan untuk kebaikan di dalam kehidupan kita. Tukarlah pakaianmu, pakailah pakaian yang dipersiapkan Tuhan padamu. Kalau smartphone ini diciptakan, kemajuan teknologi semakin hebat, itu seharusnya membuat kita semakin berkualitas. Kalau dulu kita harus bawa Alkitab kemana-mana itu rasanya sungkan. Tetapi sekarang kita tidak perlu lagi sungkan karena kita bisa membawa Alkitab setiap hari di dalam smartphone kita. Kita bisa baca firman Tuhan setiap hari. Di saat kita senggang, kita bisa memutar lagu-lagu rohani yang membuat hati kita tenang. Di saat kita sedih, kita juga bisa mendengar firman Tuhan atau lagu-lagu rohani yang memberikan kekuatan dan semangat bagi kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita benahi kehidupan kita menjadi lebih baik. Kalau umat Tuhan diminta untuk menjauhkan dewa-dewa asing, kita pun harus menjauhkan segala sesuatu yang membuat konsentrasi kita, fokus kita kepada itu. Tetapi hendaklah konsentrasi dan fokus kita hanya terarah kepada Tuhan saja. Karena Tuhanlah yang memberikan kelengkapan, Tuhanlah yang memenuhi segala kebutuhan, dan Tuhanlah yang akan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kita, menguatkan dan memampukan kita untuk tetap setia hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan untuk tetap terarah dan fokus hanya kepada Tuhan. Menjauhkan yang imitasi, menjauhkan yang palsu yang akan menghancurkan masa depan kehidupan kami. Tuhan, kami mau dimenangkan di dalam iman bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah kami boleh menyucikan diri kami bersama-sama dengan Kristus yang sudah bangkit bagi kami. Kami mau menghadirkan Tuhan sehingga pakaian-pakaian duniawi yang merusakkan hati dan pikiran kami ditukar oleh pakaian-pakaian rohani yang baik dan yang terbaik di dalam kasih Tuhan, sehingga hidup kami menjadi layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu melalui firman Tuhan hari ini. Biarlah kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.